Kunci jawaban. Tema 6 kelas 5 halaman 179, 181, 182, 186, 187. Hai adik-adik, masih dalam pembahasan buku tematik tema 6 kelas 5 panas dan perpindahannya. Subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pada halaman 179, ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Nah, isi paragraf 1, barang-barang sehari-hari banyak yang bersifat konduktor atau isolator seperti panci dan selimut. Isi paragraf 2, cara kerja selimut adalah dengan terperangkapnya udara dalam selimut sehingga badan tetap hangat. Kemudian pada halaman 180, isi paragraf 3. Panci yang biasa digunakan di dapur terbuat dari bahan aluminium yang merupakan penghantar panas yang baik. Kemudian isi paragraf 4. Oven atau panggan ini menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, biasanya berbentuk tertutup untuk memaksimalkan panas. Isi paragraf 5, mesin memerlukan energi panas dan listrik sehingga mesin kendaraan terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. Dan isi paragraf 6, setrika kuno menggunakan bara arang, sedangkan setrika modern menggunakan listrik sebagai sumber panas. Konduktor setrika lama adalah tembaga, sedangkan setrika modern dari bahan logam. Isolator setrika lama dari kayu, sedangkan isolator setrika modern dari plastik. Kemudian masih pada halaman 180, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Barang-barang sehari-hari banyak yang bersifat konduktor dan isolator, contohnya seperti panci dan selimut. Cara kerja selimut adalah dengan terperangkapnya udara dalam selimut, sehingga badan tetap hangat ketika menggunakan selimut. Sedangkan panci yang biasa digunakan di dapur terbuat dari bahan aluminium yang merupakan penghantar panas yang baik. Contoh lainnya adalah oven atau pemanggang yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, biasanya berbentuk tertutup untuk memaksimalkan panas. Contoh lainnya adalah mesin. Mesin memerlukan energi panas dan listrik, sehingga mesin kendaraan terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. Contoh alat yang menggabungkan sifat konduktor dan isolator dari suatu logam adalah setrika. Setrika kuno menggunakan bara arang, sedangkan setrika modern menggunakan listrik sebagai sumber panas. Konduktor setrika lama adalah tembaga, sedangkan setrika modern dari bahan logam. Isolator setrika lama dari kayu, sedangkan isolator setrika modern dari plastik. Pada halaman 181, berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Gunakan beberapa bentuk diagram yang sudah diberikan contoh sebelumnya, namun kali ini kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang mewakili pokok pikiran pada paragraf bacaan. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol yang memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa yang digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Kemudian mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kemudian, kamu tentu memiliki setrika di rumah.
Dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini, sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Masih di halaman 181, perhatikanlah beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor. Sebagai bagian dari peralatan tersebut, lakukanlah pengamatan secara seksama di rumahmu. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Identifikasikan nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Maka pada halaman 182, 1. Nama alat dan bagiannya, pegangan panci. Bahannya plastik, kegunaannya untuk membuka dan menutup panci, sifat hantarannya isolator. Maka yang kedua, nama alat dan bagiannya adalah bagian atas panci, bahannya plastik, kegunaannya untuk pegangan membuka dan menutup panci, sifat hantarannya isolator. Ketiga, nama dan alat bagiannya, pegangan setrika, bahannya plastik, kegunaannya untuk pegangan saat menyetrika pakaian, sifat hantarannya isolator. 4. Nama alat dan bagiannya alat setrika, bahannya tembaga, kegunaannya untuk penghantar panas dan menghaluskan pakaian yang disetrika, sifat hantarannya konduktor. 5. Nama alat dan bagiannya serat dalam kabel, bahannya tembaga, kegunaannya untuk menghantarkan arus listrik dan sifat hantarannya adalah konduktor. 6. Nama alat dan bagiannya oven, bahannya aluminium, kegunaannya untuk memasak atau mengoven kue, sifat hantarannya konduktor. Masih pada halaman 182, presentasikanlah hasil pengamatanmu di dalam kelompokmu. Catatlah hal yang menarik apa saja yang kamu dapatkan dari kegiatan pengamatan maupun dari presentasi teman-temanmu. Tuliskanlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang topik ini dan juga kesimpulanmu dari kegiatan ini. Kesimpulanku, banyak peralatan di sekitar kita yang mengandung materi isolator dan konduktor yang mempermudah hidup kita. Sedangkan pertanyaanku, bahan apa yang dipakai untuk menciptakan panggangan atau pemanggang? Kemudian pada halaman 186, ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar cerita, gunakanlah informasi di atas untuk melakukan kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu. 1. Jelaskanlah apa yang kamu ketahui tentang gambar cerita. Tuliskan pemahamanmu dengan menggunakan kata-katamu sendiri pada buku catatanmu. Gambar cerita atau gambar dongeng itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Kemudian kedua, berdasarkan pemahamanmu, wacana gambar cerita bersama kelompokmu, carilah beberapa gambar dongeng dari majalah dan koran. Misalnya gambar ini adik-adik, dongeng Hare and Tortoise atau kelinci dan kura-kura, cerita fabel by Aesop. Kemudian ketiga, guntinglah gambar dongeng tersebut dan tempelkan di beberapa kertas gambar ukuran A4. Jadi adik-adik gunting gambar ini dan tempelkan pada kertas ukuran A4. Kemudian tuliskanlah di bawah dongeng tersebut beberapa keterangan seperti A. Pembuat gambar. Ini dibuat oleh Aesop dalam cerita kelinci dan kura-kura. B. Teknik yang digunakan menggunakan teknik basah. C. Alat yang digunakan dengan alat kuas, cat air, dan palet cat air. Kemudian kelima, amatilah gambar cerita yang telah kamu pilih, lalu diskusikan dengan teman kelompokmu. Cerita apa yang disampaikan dari gambar cerita tersebut, tuliskanlah cerita yang kamu tangkap dari gambar tersebut di bawah keterangan gambar. Jadi ceritanya, seekor kelinci yang sombong mengajak lomba lari seekor kura-kura. Pada awal lomba, kelinci memimpin. Karena sombong dan terledor serta meremehkan lawan, kelinci bersantai-santai sampai tertidur. Tanpa dia sadari, kura-kura berhasil menyusul dan memenangkan lomba. Kemudian keenam, pajanglah hasil pekerjaan kelompokmu di dinding kelas. Lakukanlah pengamatan pada gambar-gambar cerita milik kelompok lain.
Apakah yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu di tempat yang telah tersedia. Kesimpulanku, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Menggambar suatu gambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik kering dan basah. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dengan teknik kering itu menggunakan beberapa alat seperti pensil, kapur, krayon, atau lainnya yang tidak memerlukan air. Sedangkan menggambar dengan teknik basah diperlukan air yang digunakan sebagai pengencer. Alat yang digunakan bisa berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster, dan lain-lain. Ayo renungkan. 1. Apa kegiatan pembelajaran yang paling menarik buatmu hari ini? Mengamati barang-barang yang ada di sekitar. 2. Apa tantangan yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tantangan mempelajari hal baru dan mempraktekannya langsung, memberi pendapat dari tugas yang diberikan. 3. Bagaimana caramu mengatasinya? Bekerja sama, belajar dan semangat menyelesaikan tugas.